kan? Periode ini berlaku hingga 16 Agustus 2025 hingga pukul 12 malam. Dan pemenang akan diumumkan di Instagram Account setelah acara sosialisasi selesai. Baik, silahkan kakak-kakak panitia untuk mengirim link absensi di forum chat. Nah, hadirin yang kami hormati, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Absensi nih. Acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin, dimohon duduk dengan sikap siap dan hikmat. Baik, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan ke acara berikutnya. Selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Chairman Indonesia Youth Robot Federation. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala al-mursalin wa ala alihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu guru, pendamping di sekolah, dan segenap pecinta robotik di Indonesia, saya senang sekali hari ini bisa ketemu Bapak Ibu semua dalam acara yang akan kita laksanakan di setiap bulan Oktober, yaitu Kontes Robot Nusantara 2025. Ya. Saya sangat mengharapkan nanti dengan adanya kegiatan ini, Bapak Ibu bisa mengundang adik-adik kembali untuk bergembira bersama, berkompetisi bersama dalam event PRON yang kita laksanakan nanti di Universitas Indonesia. Event ini menurut kami sangat spesial karena ini adalah tahun ke-11 event PRON ini,
Dan kami selalu berkomitmen, selalu ingin memberikan improvement perbaikan event-event ini dari evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Yang terakhir, sekali lagi, saya mengundang Bapak Ibu semua untuk ayo mulai kita persiapkan event PRON ini, kita ikuti program-program pelatihan yang ada di sekolah-sekolah masing-masing, dan mulai banyak yang mengerjakan ya apa yang akan menjadi materi kegiatan event PRON. Ya, karena event ini sekali lagi sangat istimewa karena berada di Universitas Indonesia, salah satu kampus terbaik di Indonesia, tempatnya juga luar biasa di Balai-Rum UI, dan alhamdulillah juga event ini juga dipercaya dan akan dihadiri oleh partner-partner kami dari IRA yang ada di wilayah ASEAN. Ya, termasuk mungkin kami ada beberapa tamu undangan dari Korea Selatan dan dari Cina. Sekali lagi, harapan kami Bapak Ibu semua bisa mensupport kegiatan ADAD ini secara lebih baik. Ya, kita bikin generasi-generasi Indonesia masa depan ini semakin mencintai dunia teknologi, dan kita bersukacita bersama dalam event kontes robot Nusantara yang ke-11. Nanti detailnya seperti apa, teknisnya seperti apa, nanti akan ada tim panitia yang akan menjelaskan. Prinsipnya kami sangat senang mendapatkan kepercayaan kembali dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia maupun negara-negara sahabat untuk melaksanakan event ini dan jadi event yang lebih baik lagi. Sekali lagi, bangsa yang hebat adalah bangsa yang memulai dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat inovasi. Dan kontes robot Nusantara ini adalah salah satu event inovasi robotik yang ada di Indonesia. Mari kita sukseskan, kita siapkan generasi Indonesia, generasi ASEAN yang hebat, sehingga mereka bisa memiliki rasa percaya diri dan semakin meyakini bahwa masa depan harus dipersiapkan dari sekarang. Ya, itu aja dari kami. Sekali lagi sukses buat semuanya. Semua segala feedback, masukan, silahkan nanti disampaikan ke panitia. Kami akan bekerja keras untuk buat event kontes robot Nusantara ke-11 ini menjadi event yang memorable, event yang membanggakan, dan event yang membuat adik-adik memiliki motivasi yang luar biasa untuk menggapai sukses. Itu aja dari saya. Terima kasih. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Firdansyah MIT. Nah, hadirin sekalian, kini kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian sosialisasi oleh Ketua Panitia yang akan diwakilkan oleh Muhammad Aryansyah SM. Kepada Saudara Muhammad Aryansyah SM, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk moderator. Oke, baik. Izin share screen ya. Oke, sudah terlihat ya? Belum, Kak. Oke, sudah terlihat ya? Oke, sudah. Oke, baik. Belum ya? Sudah. Diperbesar ya, Kak? Oke, cek 1, 2, 3. Sudah terlihat? Sudah terjelas suara saya? Patah-patah, Kak. Cek 1, 2, 3. Cek.
Cek 1 2 3. Dari Lampung jelas. Dari Lampung jelas suaranya. Dari Maluku juga jelas suaranya. Dari aku juga jelas suaranya. Oke, kita next ya. Suaranya jelas tapi kecil. Halo, Kak Ari, apa ada kendala? Cek Soalnya 1 2 hilang. 3. Cek. Mohon maaf, hadirin mohon menunggu sebentar. Kak Ari, Cek. Suaranya ada tapi kecil kedengarannya. Cek. Kak Ari suaranya tidak terdengar sama sekali. Cek. Cek. Cek 1. Cek. 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 Jadi kecil suaranya Mas Ari. Mohon maaf, sebentar Bapak Ibu. Mungkin mikrofonnya bermasalah kali. Ya, sepertinya begitu. Kami sedang menukar mikrofonnya. Tes. Cek. Cek 1. Cek 1. Cek. Oke, sudah terdengar jelas, tapi kecil suaranya, Kak. Halo, Kak Ari. Coba di-on-kan, Kak. Ini dibantu share screen dengan tim IT support.
Cek, cek, 1, 2. Cek. Oke, sudah terdengar ya? Sudah. Oke, Jelas, mohon jelas. maaf tadi jaringan di laptop saya bermasalah. Kayu-kayu terus. Oke, kita next ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kak Ari ya. Saya adalah trainer Racer Robotik Indonesia. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan secara to the point terkait kategori lomba yang ada di KRON sama nanti menjelaskan terkait memberikan informasi kepada adik-adik beserta Bapak dan Ibu guru terkait registrasi serta pendaftaran untuk event KRON tahun 2025 ini. Oke. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait event KRON. Nah, apa itu event KRON? Jadi, event KRON itu adalah kompetisi kontes robot Nusantara level internasional atau ASEAN untuk level tingkat TK, SD, SMP, sampai dengan SMA maupun universitas. Dengan pendekatan edukasi berbasis tim, sains, teknologi kompetisi dan pembelajaran secara luas ya atau menyeluruh, namun tetap fun atau menyenangkan. Nah, untuk di tahun 2025 ini, event KRON kami mengusung tema Rise of the Ocean Generation, Youth, Unity, and AI Robotics. Nah, jadi di event KRON tahun ini kita mengusung tema Sumpah Pemuda ya, di mana event tahun ini kita dapat support dari pihak kampus terbaik di Indonesia, yaitu kampus Universitas Indonesia. Dan di mana insya Allah kami akan menyelenggarakan event ini pada tanggal 12 Oktober 2025 di Auditorium Balairung Universitas Indonesia. Nah, berikutnya untuk adik-adik, ya, di sini kakak akan memaparkan benefit yang akan didapat oleh adik-adik ya atau partisipan ya yang akan didapat. Yang pertama, meningkatkan skill kompetisi adik-adik di bidang robotik khususnya ya. Dan yang kedua, sertifikat kompetisi untuk portofolio adik-adik serta CV adik-adik ya. Dan yang ketiga, meningkatkan skill robotik adik-adik. Yang keempat, meningkatkan skill berkomunikasi adik-adik, soft skill ya, dan juga meningkatkan kepemimpinan ya, serta membangun rasa percaya diri dan juga dapat memperluas jaringan pertemanan atau relasi adik-adik. Di event KRON kali ini ya, nanti kami akan mengundang peserta dari Malaysia dan juga Thailand ya. Ada tidak Indonesia saja, akan tetapi partisipannya ada dari Thailand dan juga Malaysia yang akan ikut berpartisipasi untuk event KRON di tahun 2025 ini. Nah, jadi adik-adik ya, jangan lewatkan kesempatan untuk mengikuti KRON tahun ini karena lokasi yang sangat bagus di Universitas Indonesia serta adik-adik mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa dan berkompetisi serta bersaing dengan anak-anak luar negeri. Nah, berikutnya di sini kakak akan menjelaskan secara umum kategori lomba yang ada pada event KRON tahun ini adik-adik ya. Yang berikutnya, yang pertama ada coding mission My Robot Time. Nah, coding mission itu apa, Kak? Nah, jadi lomba coding mission itu kompetisi line follower, robot yang dapat membaca objek garis hitam ya dengan mission tertentu sesuai jalur track yang disediakan oleh kami, tim panitia ya. Dan berikutnya,
mikrokontrolernya apa Kak yang digunakan untuk coding mission? Nah, mikrokontrolernya menggunakan MRT3 full kit, mainboard coding, maupun Huna coding, maupun MRTX ya. Nah, dan seperti apa sih Kak lomba coding mission itu? Nah, jadi lomba coding mission itu nantinya adik-adik akan mengcoding serta ikut sesi trial ya untuk coba mengcoding robot yang dipunya oleh adik-adik sehingga robot yang dipunya adik-adik dapat mengikuti instruksi sesuai track yang kami sediakan ya seperti itu. Nah, berikutnya ada coding mission Rasero. Nah, hampir sama seperti coding mission MRT, cuma bedanya kit yang digunakan yaitu Pak dari kit WiMac ya, menggunakan mainboard atau microcontroller menggunakan Elf Uno atau Arduino dari kit WiMac ya. Berikutnya ada Sumo Rumble. Nah, Sumo Rumble itu apa, Kak? Nah, Sumo Rumble ini nanti adik-adik akan battle ya, one on one dengan lawannya, adu robot ya, adu mekanik robot untuk bisa mengalahkan robot lawan kalian ya dengan menggunakan kit MRT series exciting ya untuk level junior. Untuk yang basic level SD kelas atas, SMP maupun SMA ya, itu pakai kit Huna MRT3 full kit maupun MRTX. Nah, seperti apakah untuk lomba Sumo Rumble itu? Ya, jadi kalian tugasnya adalah hanya untuk adu kekuatan antar robot dengan lawan kalian. Ya, nanti tracknya itu adalah nanti adik-adik berbentuk tracknya lingkaran. Nah, bagaimana caranya strategi adik-adik untuk bisa mempertahankan robot adik-adik dengan baik. Berikutnya ada lomba Kinder Mission. Kinder Mission ini ya kompetisi olimpiade tapi menjawab pertanyaan dari tim panitia soal matematika tergantung nanti pertanyaan dari tim panitia. Jadi adik-adik tugasnya adalah menjawab soal pertanyaan yang diberikan oleh panitia ya serta mendorong jawaban atau box angka ya ke area jawaban yang disediakan dari track Kinder Mission. Seperti itu ya. Nah, kit robot yang kita gunakan menggunakan robot Goma ya. Kit robot yang kita gunakan karena lomba soccer yang banyak teriak-teriaknya ya. Jadi lomba soccer ini nanti satu tim 2 orang dan juga 2 robot ya. Nanti adik-adik akan beradu strategi dengan tim lawan kalian untuk gimana caranya untuk bisa memenangkan pertandingan di fase tertentu ya. Jadi adik-adik mengatur strategi gimana caranya untuk bisa memenangkan pertandingan kalian ya dengan lawan kalian ya. Untuk durasi permainannya 3 menit ya. Kit yang digunakan MRT Exciting, MRT3 full kit bisa maupun MRT Huna ya. Berikutnya ini ada kreatif MRT dan juga open. Nah, lomba kreatif itu apa, Kak? Nah, lomba kreatif itu adik-adik membuat suatu desain konsep ya, sekreatif mungkin menurut persepsi adik-adik. Nah, sehingga adik-adik nanti dapat mempresentasikan proyek adik-adik di hadapan juri ya. Nah, untuk nanti MRT kami akan menyediakan meja atau stand ya untuk penempatan proyek yang dimiliki oleh adik-adik sehingga adik-adik pada saat pelaksanaan lomba tugas adik-adik hanyalah untuk mempersiapkan tim adik-adik membagi tugas kelompok adik-adik untuk berpresentasi menyampaikan cara kerja proyeknya, cara kerja proyek robotnya sama nanti melakukan Q&A di lomba dengan tim juri ya seperti itu. Oke, berikutnya untuk adik-adik serta Bapak Ibu ya.
kategori berikutnya ada AI project. Ya, AI project itu ya ini dia open level. SD, SMP, SMA itu bisa masuk atau bisa join ya. Eh ini boleh menggunakan kit robot selain My Robot Time ya. Dan tambahannya adalah dengan menggunakan fitur AI banyak macam ya, ada AI hand gesture, peserta ya. Berikutnya ini ada lomba Brick Speed. Brick Speed itu ada dua kategori, ada Brick Speed MRT sama Brick Model. Bedanya apa Kak? Brick Speed MRT sama model itu? Jadi kalau Brick Model nanti robotnya disediakan oleh panitia dan sudah termasuk include ya, include dari registrasi adik-adik serta Bapak Ibu ya. Nah, kalau MRT pakai kit My Robot Time ya, entah MRT Story, Sensing maupun Exciting. Berikutnya kategori ada Drone Soccer. Drone Soccer ini dia seperti main bola ya, cuma bedanya 3 lawan 3 ya. Jadi satu tim ada tiga orang atau 3 drone ya, eh, dan nantinya akan beradu taktik atau strategi ya. Yang 2 drone menjadi defender, yang satunya menjadi striker untuk apa namanya memasuki area lawan ya, ke gawang lawan untuk mendapatkan skor sebanyak-banyaknya ya. Seperti itu. Untuk drone soccer, jangan khawatir adik-adik, tidak perlu decoding. Karena drone soccer ini hanya dikontrol dengan remote, tinggal adik-adik hanya melatih feeling dari remote control yang akan dikontrol oleh adik-adik. Ya, jangan khawatir. Berikutnya ada kategori game design. Game design ini adalah lomba online, ya, dengan teknis, dengan cara lombanya yaitu adik-adik akan mempresentasikan game yang sudah dibuat oleh adik-adik ya, serta Bapak Ibu ya. Jadi lomba game design ini presentasinya melalui via Zoom ya, dengan durasi waktu yang sudah ditentukan oleh tim panitia nantinya. Berikutnya ada AI coding. AI coding ini dia AI animation ya. Bedanya dengan game design, kalau game design dengan menggunakan software McCode Arcade, kita membuat sebuah project game yang menarik ya serta kreatif. Kalau AI coding, nah nanti bikin animasi dengan fitur AI ya. Dan untuk presentasinya menggunakan via Zoom ya. Sama seperti game design. Berikutnya kategori ada road challenge. Nah, road challenge ini adik-adik ya serta Bapak Ibu guru, jadi road challenge ini adik-adik akan mengendalikan robot adik-adik sendiri untuk melewati berbagai macam obstacle nantinya. Ya. Nah, nantinya adik-adik harus bisa fokus dan konsentrasi terkait obstacle yang akan dihadapi. Ya, salah satunya nanti ada berbagai macam. Ada polisi tidur dalam bentuk blok, ada jembatan, ya, macam-macam. Nah, untuk main boardnya yang digunakan bisa MRT Exciting, MRT 3, humanoid mission. Robot humanoid mission itu robot humanoid land core ya. Dan nantinya robotnya akan melewati berbagai macam obstacle atau rintangan ya. Sehingga adik-adik akan melewati rintangan tersebut akan mendapatkan sebuah poin ya. Poin yang didapat ya. Jadi sebelum adik-adik mengikuti lomba humanoid mission ini harus di-coding dulu ya. Nah, codingnya bisa melalui handphone. Tinggal dihubungkan ke perangkat Bluetooth ya dari robot yang dipunya adik-adik.
sama handphone yang dimiliki adik-adik. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah lokasi yang insya Allah kita melaksanakannya di Universitas Indonesia. Ya, ini potret venue-nya ya. Eh, dan mohon doanya juga untuk Bapak Ibu ya, semoga acara KRON di tahun 2025 ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Ya, semoga Amin. Amin. adik-adik, partisipan dan observer dapat senang dengan event dari kita di tahun 2025. Nah, berikutnya informasi untuk partisipan, adik-adik sama Bapak Ibu ya observer untuk registrasi ya, untuk peserta registrasi 490.000 per satu orang ya, itu untuk satu kategori lomba offline sama lomba online ya. Untuk yang 490.000. Nah, sedangkan yang 590.000 itu per satu orang, dua kategori lomba offline ya, dan juga satu lomba online ya. Harap dicantum ya informasinya. Dan untuk pendamping atau observer baik itu guru maupun orang tua ya. Nah, itu nanti registrasinya 290.000 per satu orang ya. Dan nanti benefit yang didapat oleh partisipan dan juga observer ada ID card, break model, ya, sertifikat, makan siang, kaos atau t-shirt, ya, sama 2 kali workshop, ya, satu online dan satu offline, ya. Jadi benefit yang didapat itu yang tadi saya sebutkan, ya, dan insya Allah, ya, semoga Bapak Ibu atau partisipan adik-adik dapat senang untuk event KRON kali ini. Ya, paling itu saja dari saya dan jangan lupa adik-adik follow media sosial kami, baik itu Instagram dan juga TikTok untuk update ya, update informasi berikutnya. Ya, seperti itu. Ya, jangan lupa di-follow ya karena di IG maupun di TikTok nantinya akan ada update information yang lebih detail lagi terkait event KRON di tahun 2025. Oke, itu saja dari kami. Sekian. Ada yang mau dipertanyakan? Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, izin tanya Kak. Ya, silakan. Ya, Kak, izin tanya Kak. Baik, untuk sesi tanya sebentar ya kakak-kakak. Ya. Kepada saudara Muhammad Aryansyah, terima kasih atas penyampaiannya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Kadila. Kepada Kadila dipersiapkan. Dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Windy. Baik, Bapak Ibu mohon bersabar dulu ya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Sebentar. Kak Ari? Halo Kak Ari? Halo, ya, ya. Sebentar Kak. Saya surat dulu. Oke. Baik, kami buka maksimal 5 pertanyaan untuk acara sosialisasi hari ini. Yang bagi yang ingin bertanya dipersilakan untuk klik tombol raise hand pada Zoom, lalu nanti saya akan mempersilahkan dan Bapak Ibu atau adik-adik dimohon untuk menyebutkan nama beserta dengan asal sekolah atau instansi. Dipersilakan kepada Kasyaf Ibrahim Erlubis. Ya, sorry Kak. Sore, Izin Bunda. bertanya, saya dari orang tuanya Kak Syaf. Nah, untuk pertama, kan saya sudah ngisi Google Form pendaftaran lomba untuk 2 kategori lomba offline. Nah, yang pertama, itu yang sumo tadi kebetulan belum ada di Google Form link yang baru. Tadi saya sudah confirm juga dengan Kak Lila.
apakah nanti kalau memang belum diupdate untuk sumonya, kan saya sudah ngisi nih Google Form, apakah nanti bisa update diulang untuk pengisian atau penggantian jenis lombanya? Itu poin yang pertama. Dan kapan bisa melakukan updating pendaftaran lombanya? Itu satu. Poin yang kedua, untuk lomba Road Challenge itu kan seperti tahun lalu yang ke-10, kebetulan kan saya lihat di bagian apa prosedur tata lombanya untuk Road Challenge ini kan skemanya agak berbeda nih dengan tahun lalu. Kebetulan yang Kak Ari jelasin kan masih yang tahun lalu tuh yang ada jembatannya ya kalau nggak salah ya Kak Ari ya. Nah, apakah poin yang di Road Challenge tahun ini yang saya lihat di rules bagian tesnya atau tugasnya itu cuman dijelaskan untuk checkpoint 2 untuk melewati obstacle bowling. Nah, bagaimana dengan eh, checkpoint 1? Apakah nanti ada penjelasan lagi nih terkait rules lombanya secara detail sebelum dimulai dengan perlombaan? Itu aja sih, Kak. Makasih ya, Kak. Baik, Bunda, terima kasih kembali. Baik, mungkin pertanyaan kedua nanti akan dijawab oleh Kak Aryansyah ya, Kak. Izin saya menjawab pertanyaan yang pertama. Apabila ada perubahan di kategori lomba, itu tidak perlu mengisi ulang link eh, link pendaftaran Kron, tapi harap konfirmasi ke admin. Nah, Bunda sebelumnya sudah menghubungi Kak Lila, berarti cukup konfirmasi dengan Kak Lila saja, Bun. Gitu. Jadi supaya datanya tidak double. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, mungkin dipersilakan kepada Kak Aryansyah untuk menjelaskan. Baik, baik. Untuk pertanyaan kedua, izin untuk menjelaskan. Eh, untuk karena rule-nya kita masih terkait lomba Road Challenge ini, dan nantinya Bunda bisa melihat web di web IERA untuk rules-nya, karena kita masih tahap develop untuk lomba Road Challenge dan juga lomba yang lain. Nah, jadi kita akan update terkait rules ya sampai sebelum eh, technical meeting berlangsung. Seperti itu, Bunda. Untuk jadwal TM-nya belum ada ya, Kak ya? Kira-kira misalnya Eh, seminggu sebelum atau sebulan sebelum atau gimana, Kak? Oke, baik. Biasanya kita menyelenggarakan technical meeting seminggu sebelum pelaksanaan event, Bunda. Tuh. Oke, Kak. Makasih. Ya, sama-sama, Bunda. Baik, pertanyaan kedua, dipersilakan kepada Ibu Nuning Setiawati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Nuning Setiawati, salah satu guru dari Min 9 Jakarta Selatan. Ingin bertanya nih Kak, mungkin saya tadi terlewat atau bagaimana ya? Saya ingin bertanya untuk Kron tahun ini itu kategori teater sama item recycle itu ada nggak Kak? Dan yang kedua, untuk soccer, saya hanya saran ya Kak ya untuk dievaluasi karena 2 tahun kami itu mengikuti soccer itu terkait remote control ya Kak ya. Remote remote control untuk soccernya itu kan pas kita lagi main atau lawan lagi main tuh banyak yang remote controlnya dipencet-pencet gitu kan. Sehingga sinyal pada robot soccer kita atau lawan itu kadang berjalan sendiri atau muter sendiri atau ngehang gitu. Nanti benar-benar tahun ini tolong dievaluasi lagi apakah remote control itu nanti diberi nama dan dikumpulkan dulu terus digunakan saat akan bertanding saja karena gara-gara kayak gitu untuk Crown 2023 kalau nggak salah ya yang waktu di apa itu namanya ya. Bukan Binus. bukan bukan di apa bukan di BRIN sebelumnya. Binus, Bun. Di BINUS itu sampai apa ya peserta dari Malaysia itu sangat protes keras gitu ya sampai terjadi ya
sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan itu tahun kemarin juga seperti itu gitu. Jadi mohon dengan sangat dievaluasi lagi gitu Kak untuk tokernya ya Kak nanti. Itu aja sih Kak. Dan ini semoga teater dan item recycle dimasukkan juga di kategori lomba keren ini. Itu aja Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaannya, dipersilakan Kak Aryansyah untuk langsung menjawab. Baik, pertanyaan dari Bu Nuning ya tadi ya terkait soccer ya. Kami akan melakukan evaluasi untuk apa namanya kategori lomba soccer untuk event tahun ini dan kami harap eh, ketika nanti ada masalah di lapangan kami akan sesegera mungkin untuk dapat mengantisipasi terkait problem-problem teknis ya ketika nanti ada robot yang atau nanti ada yang robotnya nggak bisa jalan, itu nanti ada tim panitia atau tim teknis yang akan apa namanya, yang akan mengantisipasi itu, yang akan menyelesaikan masalah itu supaya waktunya tidak molor ya, itu karena kan di soccer ini apa ketika sudah sampai babak fase gugur ya, baik itu semifinal maupun final. Nah, ini udah mulai luar biasa ya, effortnya, baik itu dari peserta maupun observer. Nah, jadi sebisa mungkin, insya Allah akan kami perbaiki, akan kami evaluasi untuk lomba kategori soccer ini supaya peserta dan observer merasa diperhatikan dan juga merasa di eh, Halo Kak Ari. Kak Ari, halo. Silakan dilanjut Kak. kita udah selesai, saya udah selesai menjelaskan tadi. Baik. Gimana Kedengaran Ibu? ya? Oke, baik. Saya ulangi ya. Oke, untuk Gimana Ibu, kategori Ibu Nuning, apakah sudah cukup atau ada pertanyaan yang masih mengganjal mungkin? ya, Sudah cukup Kak. Cuma yang untuk yang apa itu kategori lomba teater sama item recycle masuk nggak ini untuk keren tahun ini gitu? Karena di tingkat nasional kemarin item recycle ada gitu. Nah tadi saya lihat teater kayaknya nggak Nggak ada ada ya ya? Kak ya. Baik. Iya. Izin bantu menjawab Bunda. Bu, mohon maaf. Untuk kategori teater ini masih ada di Lomba Kron 2025. Untuk kategori item recycle itu tidak ada, diganti dengan kategori yang lain seperti sumo, AI project, drone soccer, begitu Ibu. Karena memang setiap tahunnya kami berusaha untuk menciptakan kategori lomba yang baru sehingga bisa jadi pengalaman dan pembelajaran dari eh, para peserta. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Riza Hayuning Tias dari Man 1 Cilacap. Ya, terima kasih Mbak. Perkenalkan saya Riza Yuning Dias dari Man 1 Cilacap. Mohon izin tanya, tadi kan ada kategori kreatif MRT ya Mbak. Nah, untuk waktu itu kan pernah ada kreatif IoT. Nah, itu sekarang diadakan lagi atau enggak ya untuk kreatif IoT? Terus maksudnya kalau misal kreatif IoT itu apakah boleh pakai ESP32 sedangkan itu kan bukan kit dari apa namanya MRT Duino gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Silakan Kak Ari. Halo Kak Ari.
Oke, mohon maaf, Ibu, pertanyaannya boleh di-repeat karena tadi kendala sinyal di sini. Baik. Mohon maaf ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Begini, kan beberapa tahun yang lalu itu sempat ada kreatif IoT, Mas. Nah, untuk yang Oh, Kron tahun oke. 2025 ini, apakah ada lagi kreatif IoT atau tidak? Terus kalau misal kreatif IoT itu kan biasanya ada yang pakai ESP32. Nah, sedangkan Ya. ESP32 kan bukan termasuk kit MRT Duino ya. Apakah itu boleh atau tidak begitu? Terima kasih. Baik, oke baik Ibu. Saya izin menjelaskan ya Ibu ya. Jadi untuk kreatif IoT itu masuknya bisa kreatif open Bunda. Seperti itu. Ya, Ya. kreatif open. Jadi kreatif open itu kita bisa menggunakan microcontroller selain My Robot Time. Itu bisa project IoT, bisa project AI, yaitu boleh diperbolehkan ya. Tergantung konsep dari anak-anak. Bunda seperti itu. Sangat boleh pakai ESP32 untuk kategori kreatif open karena mikrokontrolernya sangat bebas sesuai dengan yang dimiliki oleh anak-anak. Gitu. Oke, terima kasih, Mas. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dipersilakan kepada Bapak Muhammad Amir Sodik. Halo. Halo. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bapak, mohon maaf. Kak Ari, halo. Halo Kak Ari. Kak Ari, suaranya tidak terdengar. Kak Ari masih di mute suaranya. Halo. Ya, halo Kak, ya. Oke. Ya, untuk Oke, dipersilakan Bapak. Oke. Maaf sebelumnya saya nge-off-kan kamera karena ada masalah jaringan. ya, tidak apa-apa Pak. Oke, ini saya mau tanya tentang masalah yang tadi. Mungkin saya skip tentang masalah tadi Arduino. Bisa tolong dijelaskan sekali lagi. Yang pertama. Yang kedua, tentang masalah tadi pembuatan game. Apakah aplikasinya pembuatan game itu istilahnya ditentukan atau kita bebas pakai aplikasi apapun dalam membuat game? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjelaskan ya Pak. Untuk aplikasi atau software terkait kategori game design, terus sama AI animation, itu kita sudah menentukan softwarenya. Ya, sudah ada di rules ya, di rules lomba Cron. Untuk game design itu software McCode Arcade yang dimiliki oleh disponsori oleh Microsoft untuk game design atau game maker kit. Sedangkan untuk AI animation itu kita masih ada opsi bisa pakai Pictoblocks, bisa juga pakai MRT AI Bapak. Itu. Jadi untuk rules yang sedang kita buat ini lagi tahap update sampai H-7 sebelum technical meeting. Kemungkinan untuk yang AI animation ya antara dua opsi yang tadi sudah saya sampaikan antara Picoblock sama MRT AI untuk software yang akan bahkan di event Arduino sendiri Arduino itu bisa kategori kreatif open jika ingin membuat project Arduino. Baik. Terima kasih Kak Ari atas penjelasannya. Bagaimana Bapak?
Oke sih, cuma istilahnya tentang masalah update tentang rule-nya, lalu misalnya tentang masalah kategorinya, bisa nggak ada apa namanya, saya dapat di mana gitu, nanti biasa saya share ke murid-murid saya gitu. Bisa saya dapat dari mana gitu nanti. Baik. Eh, bisa join di grup WhatsApp sosialisasi yang sudah admin kirimkan, Bapak, atau mungkin di website YRA Indonesia yang sudah kami share juga melalui kolom chat. Itu setiap update rule nanti akan kami update melalui website tersebut. Di website itu ada menu-menu seperti daftar peserta Indonesia, daftar peserta observer, lalu ada daftar peserta ASEAN partisipan, lalu di bawahnya nanti ada rule perlombaan. Nah, mungkin nanti bisa diklik yang bagian rule perlombaan, karena setiap ada update, kami selalu mengupload rule tersebut di website iraindonesia.id /kontes robot Nusantara yang sudah di-share melalui kolom chat Zoom. Seperti itu, Bapak. Oh, jadi semua nanti ada di situ ya. Oke, Betul. thank you. Terima Oke, kasih thank kembali, you. Bapak. Baik. Selanjutnya, mungkin terakhir ya, Bapak Ibu, karena kami keterbatasan waktu. Jika ada pertanyaan mungkin yang belum sempat ditanyakan dan masih belum clear, boleh langsung menghubungi admin kami atau bisa chat melalui nomor yang ada di grup sosialisasi Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir dari Bapak Hadat Ardianto, silakan dari Man Ice Sorong. Oke, baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Hadat Ardianto, saya guru informatika dari Man Insan Cendekia Sorong. Di sini pertanyaan saya adalah, saya juga baru tahu kalau tadi bisa lihat semua juknis lomba di website IRA Indonesia ya. Kemudian di sini pertanyaan saya adalah, yang pertama, kategori lomba apa saja yang offline dan online. Kemudian kalau lomba itu online, apakah berarti kami tidak perlu ke Balairung UI gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah kit robot. Gini, tadi itu kan saya sudah mendengar bahwa beberapa kategori lomba itu ada sudah ditentukan kit-kit robotnya. Kemudian pertanyaannya adalah kit robot yang untuk lomba yang sudah disiapkan itu, sorry, kit robot untuk lomba yang sudah disiapkan semua oleh panitia atau peserta lomba harus membeli sendiri untuk kit robotnya. Kemudian apakah ada kit robot sesuai yang dipaparkan tadi yang dijual secara online yang bebas dibeli? Kemudian yang ketiga adalah apakah lomba ini boleh menggunakan kit robot lain selain yang sudah ditentukan oleh panitia? Itu aja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya sangat luar biasa, lengkap, umum. Silakan Kak Ari. Halo Kak Ari. Halo Kak Ari. Kak Ari, suaranya masih di mute. Baik, Bapak izin saya menjawab mungkin beberapa pertanyaan sambil menunggu Kak Ari. Kak Ari sudah bisa bergabung? Baik, izin saya menjawab beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Untuk kit robot, kategori mana saja yang disediakan panitia begitu ya? Kategori yang disediakan panitia yaitu robotnya ya, jadi peserta tidak perlu membawa alat kecuali baterai. Untuk kategori yang pertama, brick speed brick model. Brick speed brick model ini tidak perlu peserta membawa alat maupun baterai. Lalu karena brick model ini sudah disediakan oleh panitia di hari H, jadi nanti peserta akan diberikan brick model beserta panduannya ketika hari H lomba dan duduk di area perlombaan. Lalu yang kedua kategori Kinder Mission. Jadi untuk robot Kinder Mission-nya itu
disediakan oleh panitia kecuali baterai. Jadi nanti baterai peserta membawa masing-masing. Baterainya itu ada baterai A2 gitu. Baterai A2 sebanyak 6 pieces. Begitu Bapak Ibu. Kak Ari sudah bisa bergabung? Sudah, Kak. Oke. Boleh dilanjut Kak Ari yang terkait jumlah atau apa saja kategori lomba online dan offline, lalu apakah kategori lomba yang bisa diikuti selain menggunakan robot MRT, itu kategori lomba apa saja, mohon disebutkan. Silakan Kak Ari. Untuk lomba akan saya jelaskan ya. Untuk lomba yang boleh digunakan selain kit MRT itu ada Creative Open ya. Itu adik-adik atau observer atau Bapak Ibu guru itu bisa menggunakan kit selain MRT seperti Arduino, ESP32 atau Raspberry dan sejenisnya ya. Itu sangat bisa untuk Creative Open. Dan AI Project pun juga sama ya. Dia sama seperti Creative Open, cuma penambahannya dengan fitur AI ya. Itu bisa pakai Arduino juga bisa ya. Pakai IoT pun juga nggak masalah ya. Yang penting ada tambahan fitur AI-nya ya. Kalau untuk online itu ada kreatif online bagi peserta yang jaraknya cukup jauh ya di daerah itu bisa ikut kreatif online. Itu pelaksanaannya seminggu setelah event Kron untuk yang offline ya. Itu ada AI coding, itu AI animation untuk yang online ya. Kalau untuk yang game design itu offline ya. Ada ralat ya. Jadi eh, untuk yang online ada AI coding atau AI animation ya dan juga kreatif online ya. Untuk yang game design itu offline ya. Paling itu informasi dari saya. Baik, terima kasih Kak Ari. Bagaimana Bapak, sudah cukup? Halo Bapak. Gini Mbak, ada satu lagi pertanyaan saya. Silakan Pak. Tadi yang mungkin belum dijawab ya, pertanyaannya itu adalah apakah ada kit robot sesuai yang disebutkan tadi, sesuai dengan ini ya, apa namanya, kategori lombanya, apakah ada yang dijual secara online atau bagaimana? Ada Bapak. Boleh di-share link Tokopedia-nya? Mungkin Kak Rima. Baik, bisa nanti akan saya share di grup. Untuk pembelian, izin mungkin menambahkan Bapak, untuk pembelian kit robot bisa melalui Tokopedia atau melalui admin kami. Bedanya kalau melalui admin kami langsung dikelola atau di-packing oleh pihak kami. Tapi kalau dari Tokopedia nanti butuh proses. Mungkin begitu. Oke. Baik, terima kasih Kak Ardiansyah atas penjelasannya dan Bapak Ibu serta adik-adik yang telah bergabung pada sosialisasi hari ini. Mungkin bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan yang belum clear atau masih belum masih mengganjal atau belum jelas, nanti bisa menghubungi admin kami, bisa dengan Kak Lila atau Kak Rima atau dengan saya. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan lagi ke MC. Silakan kepada Kak Windy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Dila yang sudah memandu sesi tanya jawab. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai bertemu kembali di acara seminar dan workshop di Universitas Indonesia. Dasar Robotik dari Indonesia untuk dunia. Salam kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Dan adik-adik. Salam undur diri. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Ari. Salam undur diri. Assalamualaikum. Salam. Thank you guys. Have a great weekend. Terima kasih Kak Ari. Oke, terima kasih Kak Ari. Pamit undur Terima diri. kasih Kak. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih.
Terima kasih Kak Aris.